Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangkaian serangan militer yang menargetkan Iran dan fasilitas strategisnya. Dunia kembali menyaksikan kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik global. Rudal, drone, dan ancaman balasan mulai mendominasi pemberitaan internasional dalam beberapa hari terakhir. Banyak analis memperingatkan bahwa konflik ini bisa menjadi salah satu krisis paling berbahaya dalam dekade terakhir. Iran, Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Teluk kini berada dalam posisi yang semakin tegang. Namun, pertanyaan penting muncul di balik semua peristiwa ini. Mengapa Iran begitu sering menjadi sasaran tekanan, sanksi, dan bahkan serangan militer? Bagi sebagian orang, konflik ini terlihat seperti permusuhan yang muncul secara tiba-tiba akibat peristiwa terbaru. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, permusuhan terhadap Iran sebenarnya telah terbentuk selama lebih dari 4 dekade. Akar konflik ini berawal dari perubahan besar dalam politik Iran pada akhir abad ke-20. Sejak saat itu, Iran berubah dari sekutu barat menjadi salah satu penentang paling keras pengaruh Amerika di Timur Tengah. Perubahan ini tidak hanya mengubah arah politik Iran, tetapi juga mengguncang keseimbangan kekuatan di kawasan. Negara yang dahulu bekerja sama dengan Barat, tiba-tiba berdiri sebagai kekuatan yang menantang tatanan lama. Seiring waktu, konflik tersebut berkembang menjadi lebih kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Iran tidak hanya berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga dengan sejumlah negara Arab di kawasan Teluk. Persaingan pengaruh, perbedaan ideologi, dan ketegangan sektarian turut memperdalam jurang permusuhan. Di berbagai negara Timur Tengah, Iran membangun jaringan sekutu yang memperluas pengaruhnya di kawasan. Langkah ini dipandang oleh lawan-lawannya sebagai strategi untuk memperluas kekuatan geopolitik Iran. Akibatnya, Timur Tengah semakin dipenuhi oleh persaingan kekuasaan yang sulit dipisahkan dari konflik global. Kini, situasi tersebut kembali mencapai titik yang sangat berbahaya setelah meningkatnya serangan dan ancaman balasan di kawasan. Banyak pihak khawatir bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar. Jalur perdagangan energi dunia, stabilitas ekonomi global, hingga keamanan internasional ikut dipertaruhkan. Setiap keputusan militer yang diambil oleh satu pihak dapat memicu reaksi berantai dari pihak lain. Dunia pun kembali menatap Timur Tengah dengan penuh kekhawatiran. Untuk memahami mengapa konflik ini terus berulang, kita perlu melihat lebih jauh ke belakang, ke peristiwa yang mengubah Iran dan kawasan ini selamanya. Pada dekade 1970-an, Iran sebenarnya bukan musuh bagi Barat ataupun Israel. Negara ini dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang raja yang dikenal sangat dekat dengan Amerika Serikat. Iran pada masa itu menjadi salah satu sekutu utama Barat di Timur Tengah. Pemerintah Shah membuka negaranya bagi investasi asing dan kerjasama militer dengan negara Barat. Modernisasi besar-besaran dilakukan, mulai dari pembangunan industri hingga reformasi sosial. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul ketidakpuasan yang semakin besar di dalam masyarakat Iran. Banyak kelompok di Iran menilai pemerintahan Shah terlalu otoriter dan terlalu bergantung pada Barat. Kebijakan modernisasi yang cepat juga menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam. Sementara itu, aparat keamanan kerajaan dikenal keras dalam menekan oposisi politik. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang ulama bernama Ayatollah Ruhollah Khomeini yang menjadi simbol perlawanan. Dari pengasingannya, ia terus menyerukan revolusi terhadap rezim Shah. Pesan-pesannya menyebar luas dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Gelombang demonstrasi besar akhirnya mengguncang Iran pada akhir tahun 1978. Kota-kota besar dipenuhi massa yang menuntut berakhirnya kekuasaan monarki. Situasi semakin tidak terkendali ketika militer mulai kehilangan kendali atas keadaan. Pada awal 1979, Shah akhirnya meninggalkan Iran dan kekuasaannya runtuh. Ayatollah Khomeini kembali ke Tehran dan disambut oleh jutaan pendukungnya. Revolusi ini kemudian mengubah Iran menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh ulama. Perubahan ini tidak hanya mengganti sistem pemerintahan Iran, tetapi juga mengubah arah politik negara tersebut secara drastis. Pemerintahan baru secara terbuka menentang pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Israel juga dipandang sebagai musuh utama dalam perjuangan politik Iran.
Kedutaan Amerika di Teheran bahkan sempat disandra oleh para revolusioner, memperburuk hubungan kedua negara. Sejak saat itu, Iran mulai menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang menantang dominasi Barat di Timur Tengah. Dari sinilah permusuhan panjang antara Iran dengan Amerika, Israel, dan sekutu-sekutunya mulai terbentuk. Setelah Revolusi 1979, Iran tidak hanya mengubah sistem politik dalam negerinya, tetapi juga mulai membangun strategi baru di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan baru di Tehran melihat bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk menghadapi tekanan dari negara besar seperti Amerika Serikat. Karena itu, Iran mengembangkan strategi pengaruh regional melalui jaringan sekutu dan kelompok milisi di berbagai negara. Pendekatan ini memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya tanpa harus terlibat langsung dalam setiap konflik. Dalam pandangan para pemimpin Iran, strategi ini juga menjadi cara untuk melindungi negara dari ancaman luar. Namun, bagi banyak negara lain, langkah tersebut justru dianggap sebagai upaya ekspansi kekuatan Iran di kawasan. Di Lebanon, Iran memberikan dukungan besar kepada kelompok Hizbollah yang kemudian berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang berpengaruh. Kelompok ini dikenal sebagai salah satu musuh utama Israel di wilayah perbatasan utara negara tersebut. Di Irak, setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, Iran juga memperluas pengaruhnya melalui berbagai milisi yang memiliki hubungan ideologis dan politik dengan Tehran. Sementara di Suriah, Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad ketika negara itu dilanda perang saudara. Dukungan ini memperkuat posisi Iran sebagai salah satu pemain penting dalam konflik regional. Perlahan namun pasti, jaringan sekutu Iran mulai membentuk sebuah poros kekuatan yang melintasi beberapa negara Timur Tengah. Bagi Iran, jaringan ini berfungsi sebagai garis pertahanan strategis yang berada jauh dari wilayahnya sendiri. Dengan adanya kelompok sekutu di berbagai negara, Iran memiliki kemampuan untuk menekan musuh-musuhnya tanpa harus menghadapi mereka secara langsung. Namun, strategi ini juga memicu kekhawatiran besar di kalangan negara Teluk dan Israel. Mereka melihat pengaruh Iran semakin meluas dari Lebanon hingga Yaman. Situasi ini menciptakan persaingan geopolitik yang semakin tajam di Timur Tengah. Kawasan tersebut pun berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara blok yang dipimpin Iran dan blok yang didukung Amerika Serikat. Ketegangan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan identitas keagamaan. Iran yang berpenduduk mayoritas Syiah sering dipandang sebagai pemimpin kekuatan Syiah di kawasan, sementara banyak negara Teluk dipimpin oleh pemerintahan Sunni yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan ini sering memperdalam konflik politik yang sudah ada sebelumnya. Di berbagai negara Timur Tengah, rivalitas tersebut kadang muncul dalam bentuk perang proksi yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata. Akibatnya, Timur Tengah semakin terjebak dalam konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan. Memasuki abad ke-21, perhatian dunia terhadap Iran semakin meningkat karena satu isu yang sangat sensitif, yaitu program nuklirnya. Pemerintah Iran menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk kepentingan damai, terutama dalam pengembangan energi dan teknologi. Namun, banyak negara Barat meragukan pernyataan tersebut dan menilai Iran berpotensi mengembangkan senjata nuklir. Kekhawatiran ini semakin besar karena Iran memiliki kemampuan teknologi yang terus berkembang dalam pengayaan uranium. Jika Iran berhasil mengembangkan bom nuklir, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dapat berubah secara drastis. Bagi Israel dan Amerika Serikat, kemungkinan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan kawasan. Sejak awal tahun 2000-an, berbagai laporan internasional mulai menyoroti aktivitas nuklir Iran. Badan Energi Atom Internasional melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir yang tersebar di beberapa wilayah Iran. Di tengah tekanan internasional, Iran tetap mempertahankan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya mulai menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi yang berat. Sanksi tersebut menargetkan sektor perbankan, perdagangan, hingga industri minyak Iran. Tekanan ekonomi ini bertujuan untuk memaksa Iran menghentikan atau membatasi program nuklirnya. Ketegangan terus meningkat ketika berbagai operasi rahasia mulai terjadi di balik layar. Beberapa fasilitas nuklir Iran mengalami sabotase yang merusak sistem teknologi penting.
Sejumlah ilmuwan nuklir Iran juga dilaporkan menjadi korban pembunuhan misterius. Banyak pihak menduga operasi tersebut melibatkan badan intelijen asing yang ingin memperlambat program nuklir Iran. Meskipun demikian, Iran tetap melanjutkan pengembangan teknologinya dengan berbagai cara. Situasi ini membuat konflik antara Iran dan lawan-lawannya semakin tajam. Pada satu titik, upaya diplomasi sempat menghasilkan kesepakatan nuklir antara Iran dan sejumlah negara besar dunia. Kesepakatan ini bertujuan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi ekonomi. Namun perjanjian tersebut tidak bertahan lama setelah terjadi perubahan kebijakan politik di beberapa negara barat. Ketika kesepakatan mulai runtuh, ketegangan kembali meningkat dengan cepat. Program nuklir Iran kembali menjadi pusat perhatian dunia internasional. Sejak saat itu, isu nuklir terus menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik antara Iran dan berbagai negara di Timur Tengah. Pada tanggal 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh sebuah operasi militer yang mengubah peta politik Timur Tengah secara drastis. Dalam operasi tersebut, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara besar ke berbagai target strategis di Iran. Serangan ini bukan hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga pusat komando dan tokoh-tokoh penting dalam struktur kekuasaan Iran. Salah satu target utama adalah kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran di ibu kota Teheran. Serangan yang berlangsung pada dini hari itu menghantam kawasan tersebut dengan kekuatan besar. Beberapa jam kemudian, laporan mulai menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kemungkinan menjadi korban dalam serangan tersebut. Kabar tersebut awalnya muncul dari berbagai sumber intelijen dan pejabat militer yang memantau operasi tersebut. Tidak lama kemudian, media pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei memang telah tewas akibat serangan udara tersebut. Ia dilaporkan berada di dalam kompleks kediamannya ketika serangan terjadi dan tertimpa reruntuhan bangunan yang hancur. Serangan ini juga menewaskan sejumlah pejabat tinggi militer serta anggota keluarga yang berada di lokasi. Bagi Iran, peristiwa ini merupakan pukulan paling besar sejak berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, pemimpin tertinggi negara tersebut terbunuh dalam serangan militer langsung. Operasi yang menewaskan Khamenei disebut sebagai salah satu serangan paling terkoordinasi dalam sejarah konflik Timur Tengah. Menurut berbagai laporan, serangan tersebut telah direncanakan selama berbulan-bulan dengan dukungan intelijen yang sangat detail. Ratusan target militer Iran diserang secara hampir bersamaan di berbagai wilayah negara itu. Fasilitas militer, pusat komando, hingga sistem pertahanan udara menjadi sasaran utama operasi tersebut. Tujuan utama dari serangan ini diyakini untuk melemahkan kemampuan militer Iran sekaligus mengguncangkan struktur kepemimpinan negara itu. Dalam satu malam, keseimbangan kekuasaan di Iran berubah secara drastis. Di dalam negeri Iran, kabar kematian pemimpin tertinggi segera memicu gelombang duka dan kemarahan. Pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai penghormatan kepada sosok yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 3 dekade. Di berbagai kota, jutaan warga turun ke jalan untuk mengenang pemimpin yang mereka anggap sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Namun di saat yang sama, ketegangan militer juga meningkat dengan cepat di seluruh kawasan. Iran segera bersumpah akan membalas serangan tersebut terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dunia pun mulai menyadari bahwa serangan tanggal 28 Februari bukan sekedar operasi militer, melainkan peristiwa yang berpotensi memicu perang yang jauh lebih besar di Timur Tengah. Jika konflik antara Iran dan lawan-lawannya terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu pusat energi paling penting di dunia. Sebagian besar pasokan minyak global melewati jalur laut yang berada di sekitar wilayah konflik. Ketika ketegangan meningkat, pasar energi dunia biasanya langsung merespons dengan kenaikan harga minyak. Situasi ini dapat memicu tekanan ekonomi bagi banyak negara yang bergantung pada impor energi. Dengan kata lain, konflik regional ini berpotensi berubah menjadi krisis ekonomi global. Salah satu titik paling strategis dalam konflik ini adalah Selat Hormuz. Jalur laut sempit ini menjadi pintu utama bagi ekspor minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar dunia. Iran memiliki posisi geografis yang sangat dekat dengan jalur tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Iran pernah memperingatkan bahwa mereka dapat mengganggu lalu lintas kapal jika konflik semakin memanas. Ancaman tersebut membuat banyak negara khawatir terhadap stabilitas pasokan energi global. Karena itu, setiap ketegangan di kawasan ini selalu mendapat perhatian besar dari dunia internasional.
Di sisi lain, konflik ini juga memperlihatkan bagaimana persaingan kekuatan besar masih memainkan peran penting dalam politik global. Amerika Serikat tetap mempertahankan pengaruh militernya di Timur Tengah melalui berbagai pangkalan dan aliansi regional. Israel melihat Iran sebagai ancaman strategis yang harus terus diawasi. Sementara itu, Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan menghadapi tekanan internasional. Persaingan ini membuat Timur Tengah tetap menjadi salah satu kawasan paling kompleks dalam geopolitik dunia. Selama kepentingan besar bertemu di kawasan ini, potensi konflik akan selalu ada. Pada akhirnya, masa depan konflik ini masih sulit diprediksi dengan pasti. Sejarah menunjukkan bahwa ketegangan di Timur Tengah sering mengalami siklus naik dan turun. Terkadang konflik mereda melalui diplomasi, namun pada saat lain kembali meningkat dengan cepat. Dunia kini menunggu apakah para pemimpin akan memilih jalur konfrontasi atau mencari jalan penyelesaian politik. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan dapat menentukan stabilitas kawasan ini. Satu hal yang jelas, konflik Iran bukan sekadar pertikaian regional, tetapi bagian dari dinamika besar yang memengaruhi masa depan dunia.